Kita semua pasti pernah punya guru yang hebat kan? Tapi pernah kepikiran gak sih, apa sih yang mengubah seorang guru yang udah bagus menjadi guru yang benar-benar luar biasa? Jawabannya ternyata bukan di rapor atau nilai akhir, tapi justru di bagaimana kita menggunakan data, bukan sebagai hakim, tapi sebagai cermin untuk berkembang. Oke, ini pertanyaan besarnya. Gimana sih proses transformasi itu terjadi? Apa ada resep rahasianya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Gimana data evaluasi bisa jadi kunci buat membuka potensi terbesar seorang pendidik? Nah, ini dia ide utamanya. Coba deh, kita lupain dulu anggapan data itu sebagai alat buat ngejudge. Bayangin data itu seperti cermin, alat refleksi yang jujur. Cermin ini nggak bilang, kamu gagal, tapi justru bertanya, lihat deh, apa yang bisa kita perbaiki bareng-bareng? Ini mengubah cara pandang kita total. Perjalanan ini kita mulai dari akarnya, dari tempat yang paling fundamental, ruang kelas dan seorang guru. Jadi sebelum kita ngomongin sistem yang besar, kita fokus dulu gimana seorang pendidik bisa pakai cermin data ini untuk dirinya sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya data evaluasi itu? Gampangnya gini, data evaluasi itu ya informasi apapun yang bisa ngasih petunjuk soal apa yang berhasil dan apa yang belum di dalam kelas. Bisa dari hasil kuis, pengamatan waktu diskusi, atau bahkan proyek siswa. Ini bukan sekedar angka, tapi petunjuk yang super berharga. Nah, di level individu, siklusnya tuh kayak gini. Pertama, guru mengevaluasi data dan sadar, kok murid-murid saya kayaknya susah ya di topik ini? Terus, guru berefleksi, apa cara ngajar saya ya yang perlu diubah? Dan yang paling penting, guru beraksi, mencoba pendekatan baru. Ini siklus perbaikan yang sangat personal, tapi juga sangat kuat. Oke, refleksi sendirian itu keren. Tapi, apa yang terjadi kalau cermin itu dibawa ke ruang guru, tempat para pendidik lain umpul? Wah, kekuatannya bisa berlipat ganda. Yuk kita lihat gimana ini bisa berkembang. Kutipan ini benar-benar pas banget. Saat guru mulai saling membandingkan data, bukan buat kompetisi ya, tapi buat berbagi strategi, ruang guru itu langsung berubah. Dari yang tadinya cuma tempat istirahat, jadi semacam laboratorium inovasi. Beban ngajar nggak lagi dipikul sendirian. Dan manfaatnya, wah banyak banget dan nyata. Guru jadi bisa saling berbagi trik mengajar yang sukses, ngasih masukan yang membangun, dan akhirnya menciptakan budaya di mana mencoba hal baru itu jadi sesuatu yang normal dan didukung. Pada akhirnya bukan cuma satu guru yang jadi lebih baik, tapi satu sekolah. Sekarang, kita naik level lagi. Ketika seluruh guru di sekolah mulai terbiasa menggunakan data untuk refleksi, dampaknya itu nggak cuma ke cara mereka mengajar, tapi juga ke apa yang mereka ajarkan. Data jadi pemicu buat inovasi kurikulum. Perubahannya itu fundamental loh. Kita beralih dari pendekatan satu untuk semua yang kaku ke metode yang jauh lebih fleksibel dan responsif sama kebutuhan siswa. Penilaian atau asesmen nggak lagi jadi titik akhir, tapi justru jadi titik awal untuk menciptakan cara belajar yang lebih relevan dan asyik. Nah, ini dia poin utamanya. Data itu ngasih tahu kita apa masalahnya. Nah, setelah itu, giliran para guru dengan kreativitas dan keahliannya yang menemukan bagaimana cara menyelesaikannya. Dari sinilah lahir ide-ide baru yang bikin pembelajaran jadi lebih hidup. Oke, kita udah mulai dari satu guru, lalu ke satu sekolah. Sekarang, coba kita lihat gambaran yang jauh lebih besar. Gimana kalau data dari ribuan ruang kelas di seluruh negeri dikumpulkan jadi satu? Dampaknya bisa sampai membentuk kebijakan pendidikan nasional. Coba bayangin deh, setiap data dari tiap kelas itu kayak satu piksel di sebuah gambar. Kalau sendirian, mungkin nggak kelihatan jelas. Tapi waktu semua piksel itu digabung, mereka membentuk sebuah gambaran utuh tentang kesehatan sistem pendidikan kita. Jadi kelihatan jelas mana yang sudah kuat dan di mana kita perlu turun tangan. Dengan data gabungan seperti ini, para pembuat kebijakan nggak lagi main tebak-tebakan, tapi beneran tahu. Mereka bisa lihat dengan jelas, kayak di contoh ini, di mana sih kebutuhan pelatihan guru yang paling mendesak. Jadi, sumber daya bisa dialokasikan tepat sasaran biar dampaknya maksimal. Oke, jadi kita udah lihat kan perjalanannya, dari guru ke sekolah sampai ke kebijakan nasional. Tapi yang perlu diingat, ini bukan proses lurus yang ada garis finishnya. Justru, ini adalah sebuah siklus yang hidup dan terus berputar. Nah, ini dia mesinnya. Semuanya saling nyambung dan saling memberi energi. Data yang lebih baik memicu refleksi guru yang lebih dalam. Refleksi ini mendorong kolaborasi. Kolaborasi melahirkan inovasi. Dan inovasi ini pada gilirannya membentuk kebijakan yang lebih cerdas, yang lalu memperbaiki lagi cara kita mengumpulkan data. Ini lingkaran pertumbuhan yang nggak ada habisnya.
Jadi, intisari dari semua ini adalah pengembangan profesional yang sejati itu bukan acara atau pelatihan sekali jadi. Ini adalah sebuah proses berkelanjutan, sebuah kebiasaan. Di sini, data bukan lagi sekedar angka mati, tapi jadi bahan bakar untuk perbaikan yang tanpa henti. Saya akan tinggalkan Anda dengan pemikiran ini. Kalau kita benar-benar memperlakukan setiap keping data evaluasi, bukan sebagai penghakiman, tapi sebagai peluang emas untuk belajar, berefleksi, dan berinovasi. Coba bayangkan, potensi luar biasa apa yang bisa kita buka untuk para guru dan siswa kita di masa depan.